Dalil yang keempat, Asy'ariyah Maturidiyah adalah golongan yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jihad memiliki dua makna. Seperti di dalam ayat tadi. Jihad memiliki dua makna. Ini diterangkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal, karangan Al-Imam Al-Ustaz Abi Mansur Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi. Dalam kitab tersebut diterangkan, jihad memiliki dua makna. Makna pertama, jihad dengan lidah dan pena untuk membela Islam dari serangan berbagai aliran, baik melalui penulisan buku-buku maupun perdebatan terbuka. Hal ini telah diperankan oleh ulama pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Makna yang kedua, jihad dengan pedang dan perjuangan untuk menyebarkan Islam ke berbagai penjuru negeri dan menghadang serangan muslim di berbagai daerah. Hal ini juga diperankan oleh para pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Nah, ini artinya apa? Menjadi bukti kalau Asy'ari Maturidi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Asy'ariyah Maturidiyah berperan dalam berjihad menyebarkan agama Allah. Dalam catatan sejarah Islam, para pejuang Islam seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, Sultan Nuruddin Mahmud, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan lain-lain adalah pengikut mazhab Asy'ari. Ahli bid'ah tidak punya peran dalam jihad penyebaran dan pertahanan negara Islam. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi menjelaskan, sementara bala tentara ahli bid'ah tidaklah keluar dari sarangnya kecuali untuk memerangi umat Islam di negara Islam, seperti tentara Khawarij yang melawan Sayyidina Ali di Nahrawan, kaum Azariqah di Ahwaz, Persia dan Kirman, kaum Najdad di Yamamah, kaum Ajaridah di Sijistan dan Fihimsan, kaum Mansuriyah di seberang sungai Transoksiana, dan lain-lain. Artinya apa? Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah jika memiliki tentara mereka justru untuk membantai umat Islam. Lalu bagaimana dengan Salafi Wahabi? Ini ada testimoni ulama Salafi Wahabi bahwa kaum Salafi Wahabi telah membantai dan menjarah umat Islam di Jazirah Arab. Dalam kitab Tarikh Najd, karangan ulama Wahabi Husain bin Ghannam, muridnya pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab ini telah dikoreksi, ditahqiq oleh Al-Asad dan cucunya pendiri Wahabi. Dalam kitab Tarikh Najd ini, kitab Tarikh Najd karya Husain bin Ghannam, sejarawan Wahabi. Dalam buku ini bin Ghannam telah mencatat sekitar 300 pembantaian dan penjarahan kaum Wahabi terhadap kaum muslimin di Jazirah Arab dengan justifikasi, dengan alasan bahwa kaum Wahabi adalah muslim, sementara umat Islam di Jazirah Arab telah musyrik, darah dan hartanya telah halal. Ini kata Wahabi. Membantai umat Islam dan mengabaikan para penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh Wahabi adalah ciri khas kaum Khawarij, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, lamma walla rajulun ghairul ainain natiul jabin kathul lihyah musyriful wajnatain mahluqur ras, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min dhi'i hadza qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minal islam muruqas sahmi minar ramiyah yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan la in adraktuhum ala aqtulannahum qatla'at. Haditsun sahih muttafaqun alaih. Setelah laki-laki dari Najd yang kedua matanya cekung
dahinya menonjol, jenggotnya lebat, kedua pipinya dekat, dan kepalanya gundul. Pergi. Nabi SAW bersabda, dari keturunan laki-laki ini akan lahir suatu kaum yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari sasaran. Mereka akan membunuh, membantai kaum Islam, tetapi mereka membiarkan para pemuja berhala. Seandainya aku menjumpai mereka, tentu aku bunuh mereka seperti membunuh kaum Ad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ciri khas orang Khawarij, membunuh sesama umat Islam tetapi membiarkan para pemuja berhala. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi sejak awal berdirinya. Dalam hadis lain, an Hudzaifah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma atakhawwafu alaikum rajulan qara'al Qur'an hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam ghayyarahu ila ma syaa Allah fansalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahrihi wa sa'a ala jarihi bis-sayf wa ramahu bisyirki. Qala qultu ya nabiyallah ayyuhuma awla bisyirki al-marmi amir rami? Qala balir rami. Sesungguhnya sesuatu yang aku takutkan atas kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Quran, sehingga setelah ia kelihatan indah karena Al-Quran dan menjadi penolong agama Islam, ia merubahnya pada apa yang telah menjadi kehendak Allah. Ia melepaskan dirinya dari Al-Quran, melemparnya ke belakang, dan menyerang tetangganya dengan pedang dengan alasan telah syirik. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah di antara keduanya yang lebih berhak menyandang kesyirikan? Yang dituduh syirik atau yang menuduh? Beliau SAW menjawab, justru orang yang menuduh syirik yang lebih berhak menyandang kesyirikan. Dan ini saudara, hadis ini menjelaskan ciri-ciri kaum Wahabi yang ada sekarang itu. Keutamaan mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam sebuah hadis an Abdullah bin Bishr al-Khathami an abi annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kelak umatku akan benar-benar menaklukkan kota Konstantinopel, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penaklukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluk tersebut. Hadis ini merupakan bisyarah, berita gembira, bahwa golongan yang menaklukkan Konstantinopel adalah golongan terbaik. Konstantinopel adalah yang sekarang adalah negara Turki. Konstantinopel telah berusaha ditaklukkan oleh para khalifah dan penguasa muslim sejak masa sahabat. Konstantinopel baru ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani Al-Asy'ari As-Sufi pada hari Selasa 20 Jumadal Ula tahun 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Hadis ini menjadi bisyarah, dalil keutamaan mazhab Asy'ari Maturidi, karena mazhab Asy'ari Maturidi satu mazhab dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Kemudian dalil lain keutamaan mazhab Asy'ari, an Iyad al-Asy'ari qala lamma nazalat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum qaumu hadza wa asyara ila bil Musa al-Asy'ari rawahu al-Hakim fil Mustadrak wa sahhaha qala al-Qushairi فأتبع بالحسن من قومه لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع. Ayat Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, ketika ayat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menunjuk kepada Abu Musa Al-Asy'ari, mereka adalah kaumnya laki-laki ini. Imam Al-Qushairi berkata, pengikut mazhab Abil Hasan Al-Asy'ari termasuk kaum Abu Musa Al-Asy'ari. Mengapa? Karena setiap terjadi penisbahan kata kaum terhadap seorang nabi di dalam Al-Quran, yang dimaksudkan adalah pengikutnya. Sedangkan golongan Asy'ariyah adalah
pengikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari pengikut leluhurnya sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari. Berarti orang-orang Asy'ariyah itu orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ini manaqib mazhab Asy'ari Maturidi. Demikian siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Salafi Wahabi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.